Mentawai merupakan kabupaten yang terdiri dari kepulauan berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kondisi geografis ini memberi berkat sumber daya perikanan yang banyak di daerah ini. Khusus di Sinaka, desa yang berada paling selatan Kepulauan Mentawai, tepatnya di Pulau Pagai Selatan, mayoritas warganya menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Nama saya Pak Maas, suku saya Sabah Barat. Kita jadi nelayan, ya mulai dari dewasa lah Pak. Memang itu pekerjaan. Kalau menurut pengalaman saya Pak, sudah susah sekarang carikan. Ya masalahnya setiap hari ditangkap sama masyarakat sini, apalagi orang dari luar seperti orang tepi. Bawa bagan ke sini, kadang ada yang mencuri, membom daerah Sinaka ini. Soalnya kalau kita lihat daerah Sinaka ini kan banyak pulau, jadi disitulah orang bisa membom. Kalau kami masyarakat, ya apalah yang bisa kami lakukan kalau orang itu membom Pak. Di sini kami pernah melakukan, mungkin itu di tahun 80-an Pak, penangkapan kapal bom sudah kami tangkap di Teluk Tenopo ini. Seperti bagan sudah kami tangkap. Tapi semakin kita tangkap semakin banyak yang masuk. Nah, sekarang ini masyarakat ini udah mulai takut melakukan seperti itu kan. Kekayaan laut yang dimiliki desa Sinaka perlahan mulai berkurang akibat bom dari nelayan luar, penangkapan yang eksploitatif dan tidak selektif. Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan di desa Sinaka, pemerintah desa Sinaka, Badan Permusyawaratan Desa Sinaka bersama masyarakat membuat peraturan desa tentang tata kelola wilayah perikanan tradisional berkelanjutan. Peraturan itu berisi tentang perlindungan wilayah tangkap perikanan tradisional sejauh 2 mil, pembatasan ukuran bobot biota laut yang dapat ditangkap, larangan menggunakan alat tangkap berbahaya seperti potasium, deterjen, dan bom. Kalau upaya pasti ada. Kalau pengalaman kita kan terhadap pembom ikan, ya kan, dan itu sulit kita awasi. Bahkan kita hanya dengar informasi dari beberapa nelayan karena mereka mencuri, ya kadang hari Minggu mereka datang pada saat masyarakat ada di gereja, ada lagi ibadah. Itu kecerdikan mereka itu dari luar, bukan dari Mentawai. Yang pernah kita lakukan dulu adalah pengusiran pukat cincin dan bagan dulu tahun 90-an, dan itu membuat konflik kita dengan masyarakat kita yang di Padang, nelayan kita di Padang. Akhirnya secara pelan-pelan coba kita dekati mereka untuk memberikan gambaran bahwa kalau Anda ke sini ya lengkapilah surat, lalu kawasan tangkap tradisional jangan diganggu, silakan di luar pulau yang radiusnya sekian. Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, di desa Sinaka juga telah dilakukan penutupan sementara pada salah satu titik lokasi tangkap dengan tujuan sumber daya yang ada di sana memiliki kesempatan berkembang baik dari segi jumlah maupun berat. Ini Pulau Beriulo yang kita tutup mulai dari sekarang sampai 26 Agustus besok dengan luas kawasannya 2 km persegi atau 1,8. Pada waktu tangkap ini dilakukan berlatar belakang daripada pengalaman beberapa masyarakat nelayan kita yang beberapa dekade mengalami perubahan hasil tangkap. Yang dulu diawali dengan tripang atau swallow. Nah sekarang swallow ini sudah sulit didapat, bahkan sudah ada lagi. Lalu yang kedua diikuti dengan lobster. Dan lobster sekarang juga sudah sulit didapat. Lalu terakhir gurita. Gurita ini sudah menghasilkan sekian ton dan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat yang baik. Nah, sekarang juga sudah terasa mulai berkurang.
Maka kami berinisiatif melakukan beberapa langkah-langkah untuk mengantisipasi itu. Salah satunya mempertahankan komoditi gurita ini supaya bisa berkembang biak. Akhirnya muncullah ide dengan kerjasama kawan-kawan dari CMM untuk melakukan jeda waktu tangkap di beberapa titik. Untuk pertama kali ini kita jeda tangkapnya di Pulau Berulo. Nanti ini ditutup, berikutnya dibuka, lalu yang pulau lain juga kita tutup. Dan seterusnya. Ada sekitar kurang lebih 32 titik tangkap yang akan kita rencanakan penutupan dan pembukaan. Dan semua aktivitas tidak boleh dilakukan di sana. Termasuk memancing ikan, mengambil gurita, lobster, dan yang lain-lain. Kalau pengawasannya kita sudah bentuk Pokwasmas, ya namanya si Jago Kuat. Nah, nanti kawan-kawan itulah yang akan melakukan pengawasan secara reguler. Terutama petugas si Jago Kuat yang terdekat di lokasi ini.